Novel Raja Tertinggi. Bab 2409. Menantu perempuan. Omi berteriak. Alis Biarawati Ilahi itu berkerut, tetapi dia tidak membalas di depan umum. Biarawati Ilahi terbang ke sisi Omi dan berkata kepada Kaisar Abadi, "Aku akan membunuh siapapun yang berani membunuh suamiku." Pada saat ini, Kaisar Abadi gemetaran. Dia tidak percaya bahwa wanita yang telah membuatnya menyesal sepanjang hidupnya dan hampir menjadi penyakit jantungnya, sebenarnya, secara pribadi mengatakan bahwa dia memiliki seorang suami, meskipun dia telah mendengarnya sebelumnya, tetapi dia masih memilikinya. Memiliki ilusi sebelumnya, dan sekarang dia mengatakan di depannya bahwa Umi adalah suaminya. Ah! Kaisar Abadi berteriak dengan liar, rambutnya tergerai kemana-mana, istrinya nakal, bahkan mantan kekasih impiannya telah menjadi menantu orang lain, dan dia masih harus bertarung melawannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Kaisar Abadi meneriakkan 3 pembunuhan berturut-turut. Di antara pertempuran itu berantakan. Dewa Perang Tiga Mata bergegas menuju Gao Xiao Yue, Leng Tianling membunuh menuju Seni, Dewa Perang Angin dan Api membunuh menuju Raja Naga, dan Kaisar Abadi langsung menuju Omi. Dewa Perang Bermata Tiga pergi ke Gao Xiao Lian, Leng Tianling pergi ke Biarawati Ilahi, Dewa Perang Angin dan Api pergi ke Raja Naga, dan Kaisar Abadi langsung pergi ke Omi, yang tidak ragu sama sekali ketika dia melihat Kaisar Abadi bergegas ke arahnya. Omi juga ingin melihat apakah dia bisa mengalahkan Kaisar Abadi dengan kekuatannya saat ini. Kaisar Abadi berteriak, "Omi, menderita kematian." Mata Kaisar Abadi sebesar sapi jantan, dan nyala api menyembur dari matanya, dan di detik berikutnya, nyala api di matanya langsung mengelilingi Omi. Dikatakan bahwa ini adalah petir Kaisar Abadi. Dia belum menjadi Kaisar Abadi saat itu, dia telah mengambil petir semacam ini secara kebetulan, dan siapapun yang terbakar oleh petir tidak akan selamat. Omi memekik, seolah merasakan teror petir itu sekaligus. Omi bahkan tidak memikirkannya, dan dalam sekejap, dia langsung mengucapkan kata-katanya dan memasuki sebuah batu kecil, yang sekecil pasir dan sesaat tidak terlihat, berpikir bahwa itu telah menghilang. Kaisar Abadi mengerahkan tangannya, dan petir yang mengamuk mengelilingi Omi sampai mati. Omi, Gao Xiaolian dan Seni berteriak pada saat yang sama, tetapi mereka tidak bisa melepaskan tangan untuk menyelamatkan Omi saat ini. Begitu pula Raja Naga, dan mereka semua mengira Omi sudah tamat. Api yang mengamuk menyala selama beberapa menit. Kaisar Abadi berpikir bahwa Umi seharusnya sudah dibakar menjadi abu. Jadi, Kaisar Abadi menghentikan petir. Namun, saat dia menghentikan petir, tiba-tiba, seberkas cahaya menerpa kepalanya. Itu adalah Umi. Umi meninggalkan batu kering saat dia menghentikan petir dan kemudian membantainya dengan tebasan yang keras. Ah! Kaisar Abadi mencoba menghindar, tapi pedang Umi terlalu cepat dan terlalu cepat. Pedang Umi membelah kepala Kaisar Abadi dari atas ke bawah menjadi 2 bagian. Kaisar Abadi. Banyak orang berteriak sekaligus, tubuh Kaisar Abadi terlalu lemah untuk dibelah 2 dengan mudah. Gao Xiaolian dan yang lainnya juga memperhatikan. Mereka mengira Umi akan mati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Umi tidak mati dan bahkan membelah Kaisar Abadi dengan pedang. Namun, Kaisar Abadi tidak bisa mati dengan mudah, dan pada detik berikutnya, 2 bagian tubuh Kaisar Abadi menghilang, dan kemudian di tempat yang jauh, Kaisar Abadi berdiri di sana dengan utuh. Wajah Kaisar Abadi pucat saat dia menatap Omi. "Omi, bagaimana ini mungkin?" Kata Kaisar Abadi tidak percaya. Omi mengutuk dengan frustrasi, "Sial, kupikir kau telah dipukul olehku." Pada saat itu, Raja Naga terbang ke sisi Omi dan berkata, "Tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Lebih baik mundur dulu, jangan sampai lebih banyak dewa perang bergabung." "Kakek Naga, aku telah membelahnya menjadi 2 dengan 1 pedang. Tidak ada gunanya. Dia memiliki hati Hong, dia tidak bisa dibunuh." "Berengsek, ayo pergi dari sini. Aku belum cukup berjuang. Jangan melawan." Raja Naga menarik Omi untuk mundur. Gao Xiaolian dan Seni mengikuti. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri," teriak Kaisar Abadi, dan Dewa Perang Bermata Tiga dan yang lainnya segera mengejar mereka. Omi bertanya, "Kakek Raja Naga, apa yang diperlukan untuk membunuh Kaisar Abadi?" "Jika kamu mengambil hati Hongmengnya, kamu secara alami dapat membunuhnya." "Di mana hatinya yang terhormat? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Jadi sekarang mereka mengejar kita, apakah kita akan terus berlari? Situasinya tidak baik untuk kami, dan kami bahkan belum mencobanya, jadi bagaimana kami tahu itu tidak baik untuk kami?" "Omi, hentikan. Kakek, aku ingin mencoba, bagaimanapun. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku yakin aku tidak akan terbunuh." Setelah mengatakan itu, Omi segera melepaskan diri dari Raja Naga dan melihat ke arah beberapa orang. Mengejarnya, Omi mengayunkan pedang ke arah mereka dari jauh. Ah! Ribuan meter jauhnya, Dewa Perang Tiga Mata terkena pedang Omi dan memiliki lubang berdarah ekstra di tubuhnya. Swoosh! Omi memukul beberapa pedang lagi berturut-turut, dan Leng Tianling, Dewa Perang Angin dan Api, dan yang lainnya, juga dipukul oleh Omi di tubuh mereka. 3 pedang suci Omi mengabaikan jarak spasial, dan tidak ada perbedaan antara dipisahkan oleh ribuan meter dan 1 meter.
Namun, mereka tidak bisa melukai Omi yang berada ribuan meter jauhnya. Omi, bagaimana kamu melakukannya? Raja Naga bertanya dengan kaget. Kakek, bawalah aku bersamamu agar aku selalu berada ribuan meter dari mereka, sehingga mereka berada dalam belas kasihanku dan mereka tidak dapat memukulku. Bagus. Sama seperti itu, setengah jam kemudian, Dewa Perang Tiga Mata, Dewa Perang Angin, dan Dewa Perang Lingling semuanya terluka, terutama Dewa Perang Angin, yang kulit kepalanya telah dipotong oleh pedang Omi. Berhenti. Dewa Perang Tiga Mata berhenti. Dewa Pertempuran Ling Surgawi bertanya, apa? Tidak mengejar. Sialan, kesempatan apa yang didapat bocah Omi itu? Mengapa teknik pedangnya hampir tidak menyadari ruang angkasa? Jika ini terus berlanjut, kita harus menghancurkan dagingnya. Jika ada di antara kalian yang tidak takut tubuh dagingnya dihancurkan, hanya mengejar mereka, aku tidak akan melakukannya. Dewa Perang Angin dan Api menyentuh kepalanya yang berdarah dan telanjang dan berkata dengan marah, aku juga tidak akan melakukannya, kita bukan kaisar abadi yang pulih seketika ketika tubuh daging kita dihancurkan. Jika daging kita dihancurkan, kita akan harus membangun kembali tubuh kita atau merebutnya, dan kekuatan kita akan sangat berkurang, dan kita tidak akan tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk berhasil. Dewa Perang Ling Surgawi berkata, kalau begitu ayo pergi, kita tidak akan mengejar mereka, kita akan kembali dan memberitahu Kaisar Abadi dengan jujur. Beberapa orang segera memutuskan untuk tidak mengejarnya. Meskipun mereka melayani pengadilan abadi, itu tidak berarti bahwa mereka bersedia memberikan apapun untuk Kaisar Abadi. Jika itu sangat berbahaya, mereka tidak akan melakukannya. Jika tidak, Kaisar Abadi akan sudah membersihkan semua kekuatan kerajaan. Alam abadi bumi. Dewa Perang Tiga Mata kembali ke pengadilan abadi, di mana Kaisar Abadi duduk dengan marah di Aula 9 Surga Suan. Mengapa kalian tidak mengejar mereka? Kaisar Abadi meraung. Dewa Perang Bermata Tiga berkata, Kaisar Abadi, Anda telah melihat keadaan menyedihkan yang kita alami. Kalian, maaf Kaisar Abadi, bahwa Umi, saat ini dia benar-benar tidak seperti dulu lagi. Dia mempelajari teknik pedang yang begitu dalam dari suatu tempat, sepenuhnya mengabaikan jarak spasial, dan masih menyerang kita seolah-olah kita sedekat ini. Beberapa ribu meter jauhnya, kita benar-benar dipukuli secara sepihak olehnya. Jika ini terus berlanjut, tubuh fisik kita pasti akan dihancurkan olehnya. Bang, Kaisar Abadi sangat marah. Dapat dikatakan bahwa dia belum pernah semarah ini dalam sejarah dunia, hanya saja dia sendiri tidak lagi cocok untuk Omi. Jika tidak, dia masih bisa pergi sendiri. Begitu dia bahkan tidak benar, maka dia harus bergantung pada Dewa Perang di bawah tangannya, tetapi Dewa Perang ini bahkan tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk melakukan pekerjaannya untuknya. 2410. Wah, benarkah langit yang akan membunuhku? Kaisar Abadi menghela nafas sedih. Seseorang, pergi dan bantu aku menyelidiki mengapa Umi mencegahku merasakan kehadirannya, aku harus tahu. Kaisar Abadi memerintahkan salah satu makhluk abadi di bawah tangannya. Ya, Kaisar Abadi. Kaisar Abadi harus tahu mengapa, apakah itu karena Umi juga memiliki hati yang indah seperti putrinya Niansi. Jika ya, maka itu sangat berbahaya, dan jika tidak, maka tidak perlu takut, karena dia tidak bisa membunuhnya. Pada saat ini, Kaisar Abadi tiba-tiba menamparkan kepalanya. Saya benar-benar bingung, saya baru saja dipotong setengah oleh Omi, dan kemudian, saya masih hidup, yang berarti Omi tidak memiliki hati yang indah sama sekali. Jika tidak, saya tidak akan bisa langsung mengatur ulang tubuhku setelah Umi baru saja memotongku menjadi dua. Itu bagus, ini benar-benar berkah tersembunyi. Kaisar Abadi berpikir bahwa Umi tidak akan pernah bisa membunuhnya, dan hatinya jauh lebih tenang. Alasan mengapa dia mengejar Umi selama berabad-abad sebelumnya adalah karena dia takut dia tidak bisa merasakan jika dia memiliki hati yang indah. Hari ini, sebaliknya, itu mengkonfirmasi kecurigaan bahwa Umi tidak memiliki hati yang indah. Hahaha. Kaisar Abadi tertawa, meskipun dia hijau dan seharusnya sedih, tetapi dibandingkan dengan memastikan bahwa Umi tidak memiliki hati yang indah, dia memang bisa tertawa. Baiklah, tidak perlu menyelidiki. Ini Kaisar Abadi, immortal yang akan pergi menyelidiki kembali. Kaisar Abadi, Ibu Peri sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, apa yang harus kita lakukan? Seorang perwira wanita bertanya. Apa? Para menteri terkejut. Sudahlah, aku akan menghibur mereka, kata Kaisar Abadi dan pergi. Awalnya, Kaisar Abadi ingin mengatakan istirahat, tetapi, tiba-tiba, dia memikirkan Niantides. Jika dia mengistirahatkan Ibu Abadi, jika dia membuat marah Niantides, mungkin akan ada bencana di masa depan. Jadi, Kaisar Abadi menanggung penghinaan untuk menghibur Ibu Abadi. Di alam abadi bumi, Omi tiba di alam naga. Seharusnya sekarang aman, kata Omi. Raja Naga tersenyum, Omi, kamu baik. Sekarang aku secara resmi memberitahumu bahwa kamu siap menjadi raja kapan saja. Mengapa? Sekarang kamu adalah raja, Kaisar Abadi bahkan tidak akan berani datang kepadamu, kecuali dia bisa meyakinkan seluruh pengadilan abadi dari selusin Dewa Perang untuk datang bersama untuk memusnahkanmu. Gao Xiaolian tertawa, Omi.
Barusan kamu membuat dewa perang bermata tiga, dewa perang angin dan api, dewa perang langit ling, dan beberapa lainnya. Mereka tidak berani mengejarmu, ini berarti mereka telah melihat bagaimana Anda kuat, mereka tidak akan datang kepada Anda dengan mudah, dan Kaisar Abadi tidak dapat mengalahkan Anda. Jadi Anda sudah memiliki kondisi untuk menyebut diri Anda Raja. Ini syarat untuk menyebut dirimu Raja. Benar ya, tidak ada seorang pun di alam abadi bumi saat ini yang dapat mengklaim gelar Raja yang dapat mengalahkan Kaisar Abadi. Dan Kaisar Abadi harus memohon kepada para dewa perang di bawahnya untuk memusnahkannya. Lalu jika aku mengklaim gelar Raja, apakah Kaisar Abadi akan mengirim lusinan dewa perang untuk memusnahkanku? Tanya Omi. Sulit dikatakan, itu tergantung pada berapa banyak dewa perang yang bersedia datang. Jika tidak ada dewa perang, tidak ada gunanya mengirim 1 juta tentara surgawi. Dan lusinan dewa perang di bawah Kaisar Abadi, mereka tidak bisa setia. Dan tidak takut mati, mereka tidak akan memusnahkan Anda jika bahayanya besar. Hahaha, Umi tertawa. Ya, Omi sudah memiliki syarat mutlak untuk menjadi raja. Raja Naga berkata, ayo pergi ke klan nagaku dan duduk. Sesampainya di klan naga, Raja Naga memerintahkan untuk turun dan mewaspadai alam abadi untuk mengirim pasukan turun, melapor untuk memberitahu seluruh klan naga bahwa klan naga benar-benar mandiri. Sekarang setelah tenang, Gao Xiaolian harus memeriksa hubungan antara Gatni dan Omi. Omi, kamu dan Dewane, apakah kamu benar-benar memberi hormat? Tanya Gao Xiaolian. Benar. Jadi sekarang aku dan dia. Bagaimana Anda memilihnya? Gao Xiaolian bertanya dengan putus asa. Seni sibuk berkata, jangan libatkan saya. Meskipun saya menyembah dia, saya tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Saya terpaksa. Saya sekarang. Dan Omi hanya berteman. Omi tersenyum, kalian berdua adalah menantuku. Tidak mungkin. Gatni dan Gao. Hahaha, sekarang. Tidak lagi terserah padamu untuk mengatakan tidak mungkin, Gatni. Ayolah, jika kamu bisa mengalahkanku, maka kamu yang bertanggung jawab. Jika tidak, maka aku yang bertanggung jawab. Begitu juga, Gao Xiaolian. Jadi apakah kamu? Apakah itu benar-benar perlu? Kecuali kamu yakin kamu bisa mengalahkanku. Ya, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar sekuat itu. Kalau begitu ayo pergi, keluar dan mencoba bersaing. Omi, Seni, Gao Xiaolian, dan Raja Naga tiba di laut. Siapa yang pertama? Aku akan pergi dulu. Tinggi. Hehe, ayolah. Omi langsung menjauhkan diri dari Gao Xiaolian. Selama Omi menarik diri dari siapapun, maka dia hampir tak terkalahkan. Gao Xiaolian berteriak, hei, kamu lari begitu jauh, bagaimana aku masih bisa bertarung? Haha, maafkan aku, pedang tiga tanpa dewaku, yang mengabaikan jarak memiliki keuntungan lebih dariku semakin jauh aku pergi. Kamu tidak dihitung seperti itu. Tinggi. Kamu dimanjakan. Baiklah, demi kamu yang dimanjakan, aku akan melawanmu dari jarak dekat. Omi terbang tidak jauh di depan tubuh Gao Xiaolian. Mulai, Raja Naga berteriak. Mulut Gao Xiaolian terfragmentasi, dan tiba-tiba, seluruh ruang tampak seperti lebah yang berdengung tanpa henti. Ini adalah mantra suara Gao Xiaolian. Selama dia bisa mendengar suara itu dalam jangkauan serangannya. Setelah diserang oleh suaranya, seseorang akan benar-benar kehilangan kesadaran pada saat itu juga. Omi sangat terkejut sehingga dia tanpa sadar selama 1 tahun bermulut dan bersembunyi di batu kering. Di mana orangnya? Gao Xiaolian tidak bisa melihat Omi lagi. Omi berada di batu Qiankun, sama sekali tidak terpengaruh oleh apapun di luar. Saat Gao Xiaolian tercengang, Omi muncul lagi dalam sekejap dan kemudian meletakkan pedang di leher Gao Xiaolian. Kamu kalah. Tidak masuk hitungan. Kamu benar-benar curang. Jika kamu tidak bersembunyi, kamu tidak akan bisa menahan serangan suara Vault of Heaven. Tinggi. Hei, bagaimana saya curang? Tidak bisakah saya menggunakan senjata ilahi saya untuk bantuan? Raja Naga berkata, Gao Xiaolian, kamu memang kalah. Sama sekali bukan tandingan. Pedang Omi, aku tidak berpikir siapapun yang naik turun di 3 alam dapat menandinginya. Dia masihlah immortal awal ketika dia menjadi Hai. Abadi, Tuhan tahu seberapa kuat dia nantinya. Gao Xiaolian Yue mengerutkan bibirnya. Baiklah, aku mengaku kalah. Yue kecil, karena kamu kalah dariku, maka, aku akan bertanggung jawab mulai sekarang. Gao Xiaolian bermata putih Omi dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Omi berkata kepada Seni, sekarang giliranmu. Namun, biarawati surgawi itu langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu bersaing, aku bukan lawanmu. Itu yang kamu katakan. Aku mengakui kekalahan. Kalau begitu semuanya tidak terserah padamu, mulai sekarang, kamu dan Gao Xiaolian adalah menantu perempuanku, apakah kamu punya masalah dengan itu? Sini ragu-ragu dan mengangguk, ya, sudah waktunya aku menikahkan diriku sendiri. Yai, Don berteriak kegirangan. Bab 2411. Don berjalan dan mencium pipi Sini. Hei, apa yang kamu lakukan? Biarawati ilahi itu melotot. Tahu-tahu, ayo pergi, kembali ke 10.000 pegunungan ungu. Kata Omi, pergi sekarang. Raja Naga sibuk bertanya. Ya, pergilah sekarang. Kakek Naga, aku tidak akan mengganggumu lagi.
Aku tahu kamu memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, beritahu aku segera. Ini sangat dekat dengan 10.000 ungu. Pegunungan. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Raja Naga menginstruksikan. Aku akan. Selamat tinggal. Omi menarik Gao Xiaolian dan Divin Nun untuk terbang ke arah 10.000 pegunungan ungu. Divin siapa nama aslimu? Dalam perjalanan pulang, Don bertanya. Aji. Aji. Ya, oke Kit, bagaimana kalau kita kembali dan menjadwal ulang pernikahan? Terserah dirimu, omong-omong, siapa lagi yang ada di keluargamu? Tanya Kit. Ini. Don kesulitan menjawab. Apa, kamu tidak akan memberitahuku? Terakhir kali aku ditangkap oleh Kaisar Biru di 10.000 pegunungan ungu. Sepertinya aku melihat banyak orang, siapa mereka bagimu? Seni bertanya setelahnya. Gao Xiaolian juga penasaran dan bertanya, ya Omi, siapa semua orang tuamu yang masih di keluargamu? Sedikit gugup bertemu orang tuamu. Ini. Omi berkata dalam hati, aku tidak bisa memberitahu mereka sekarang bahwa aku punya begitu banyak istri di rumah. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan mau kembali denganku, terutama Seni. Dia dan aku hanya punya disembab. Yang terbaik adalah memasak nasi mentah dengan Seni sebelum kembali, sehingga mereka tidak akan melarikan diri lebih banyak lagi. Omi berkata, bagaimana kalau begini, aku akan mengajakmu menemui orang tuaku dulu. Oke, jadi Omi membawa Ajie dan Gao Xiaolian ke kerajaan abadi Yunluo di klub utara. Omi tiba di depan sebuah mansion. Aku kembali. Omi mendorong pintu dan masuk. Namun, kediaman itu kosong dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Hei, ada apa? Di mana orang-orangnya? Omi datang ke keluarga Zhou untuk bertemu dengan mantan orang tuanya juga. Di mana Omi akan melangsungkan pernikahan? Tanya Omi pada seorang pejalan kaki. Kemana perginya keluarga ini? Halo, senior, tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Tapi keluarga kerajaan sering mengirim orang keluar untuk membersihkan rumah ini. Keluarga kerajaan? Ya, alis Omi berkerut. Mungkinkah semua keluarga Zhou Ti telah dibungkam oleh keluarga kerajaan? Jie, Xiao Yue, ayo masuk ke istana dan lihat. Memasuki istana, tepat saat istana dalam perjalanan menuju istana. Kaisarku naik tinggi dan naik tinggi. Omi mendengar teriakan gunung dari banyak menteri. Tubuh tingkat. Terima kasih Gao Seng. Omi berdiri di pintu masuk istana dan melihat sekilas bahwa pria yang duduk di kursi kaisar adalah mantan ayahnya, Zhou Mi. Omi terkejut. Pada saat itu, Zhou Ti juga melihat Omi. Zhou Ti segera mengumumkan kepada para menteri, baiklah, ada masalah mendesak hari ini, tunda sidang dulu. Pintu-pintu menteri sedang berdiskusi, tetapi mereka masih mundur dari pengadilan. Zhou Ti sibuk keluar. Mier, mengapa kamu kembali? Ayah, bukankah aku harus kembali? Apa yang terjadi? Bagaimana kamu menjadi kaisar? Mir, tolong bicara di dalam, omong-omong, mereka. Omi memperkenalkan, ayah, ini Gao Xiao Yue dan ini Ajie. Mereka berdua menantuku, aku kembali kali ini untuk mempersiapkan pernikahan besarku dengan mereka, dan aku berharap ayah membantuku membuat pengaturan. Tentu saja, Zhou tidak. Joy, sulit dipercaya bahwa Omi masih akan datang ke sini untuk pernikahan. Seni dan Gao Xiaolian, keduanya mengira ini adalah rumah Omi dan sibuk menyapa Zhou Ti. Anda tidak diterima, saya yang ingin memberi penghormatan kepada Anda. Omi tersenyum acuh tak acuh, kalian juga bisa menyebut dirimu ayah. Ini, panggil ayah. Zhou Ti mengangguk dengan tidak nyaman, sedikit kehilangan nyawa bagi orang yang begitu kuat untuk memanggilnya ayah. Omi berkata, ayah, sekarang kamu bisa memberitahu kami apa yang terjadi, kan? Mier, terakhir kali Anda kembali, Anda memberi saya semangkuk semacam cairan Hongmeng. Dan setelah itu saya menerobos ke alam ini dan dengan mudah menjadi penguasa negara, dan sekarang, saya sudah seorang kaisar selama hampir 2 juta tahun. Wow, Omi memikirkannya, memang sudah lama sekali sejak saat itu. Omi bertanya, ngomong-ngomong, di mana saudara perempuanku Zhou itu? Cucu, dia pergi ke Akademi Keabadian. Dia diterima di Akademi Keabadian. Oh, benar-benar memberkati dia. Tapi dia dikeluarkan lagi. Apa maksudmu? Satu masuk dan satu pengusiran. Saya tidak tahu persis mengapa saya diusir, cucu bahkan belum kembali. Jangan khawatir, dia pasti baik-baik saja. Omi masih ingat bahwa adik Zhou ini cukup imut. Setelah itu, Omi dan mereka bertiga tinggal di istana. Meskipun sudah puluhan juta tahun, istana itu masih sama seperti dulu, tetapi istana ini telah berganti 3 pemilik dalam 10 juta tahun terakhir. Beberapa hari kemudian, Omi dan Gao Xiaolian, Ajie, secara resmi menggelar pernikahan mereka. Namun, kamar pengantin terpisah. Paruh pertama malam ke kamar baru Gao Xiaolian, paruh kedua malam ke kamar baru Ajie. Dengan cara ini, generasi biarawati ilahi menjadi wanita Omi. Pagi-pagi sekali Omi Heli tersenyum. Ajie, apakah kamu sekarang sangat menyesal setelah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya?
Biarawati Ilahi itu tersipu dan berkata, omong kosong. Apakah kamu baru saja bahagia? Jangan tanya. Gatni sangat malu. Apakah kamu masih bersedia meninggalkanku sekarang? Omong kosong, pasti, tidak mengalah. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak dengan sangat puas. Setelah itu, Omi tinggal di negara abadi Yunluo selama hampir 1 tahun. Seni dan Gao Xiaolian juga telah sepenuhnya menerima satu sama lain dan menjadi sahabat. Sayangnya, kenyataan itu kejam dan Omi seharusnya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Suatu hari Omi memanggil mereka berdua. Suamiku, ada apa? Jie bingung. Omi berkata, kami pernah tinggal di sini, dan ini sudah setahun. Dan ini adalah waktu yang menyenangkan, jadi, kami lupa waktu, kan? Gao Xiaolian dan Seni sama-sama tersipu, seolah berkata dalam hati, sudah setahun begitu cepat. Sekarang, sudah hampir waktunya bagi kita untuk pergi. Pergi? Kemana? Kedua pria itu bertanya. Rumah, tentu saja. Pulang. Bukankah ini rumahmu? Ini adalah bekas rumah, dan saya memiliki rumah kehidupan sekarang. Atau lebih tepatnya, rumah kehidupan sekarang, yang merupakan rumah yang sebenarnya, di mana saya memiliki orang-orang terkasih yang paling saya sayangi. Apa? Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak membawa kami ke rumahmu saja dalam kehidupan ini? Rumah mana yang pernah kamu datangi? Gatni tertekan. Oh, ada alasan mengapa aku tidak membawa kalian langsung ke rumah kehidupan ini. Dan apa sebenarnya alasan itu? Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Jadi ayo pergi. Bersambung.